Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya, khususnya honorer R2 dan R3. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Kemarin pada hari Rabu 30 April 2025 telah dilaksanakan demo ya, yang diikuti atau dihadiri oleh para honorer R2 dan R3 di pemerintah Kabupaten Cirebon gitu ya. Jadi mereka, para honorer R2 dan R3 ini kembali menuntut kejelasan terkait dengan nasib mereka. Apakah mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau mungkin bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu di tahun 2025 ini. Mereka tentunya berharap pemerintah segera mengangkat mereka menjadi P3K gitu ya. Tidak berlama-lama. Artinya mereka ingin segera ada kejelasan. Dan setelah demo secara nasional dulu gitu ya, yang ternyata sampai dengan saat ini belum ada kejelasan, kali ini para honorer R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon juga melaksanakan aksi tersebut gitu ya. Dan semoga segera ada tanggapan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon, bagi para honorer R2 dan R3 ini. Dan para honorer R2 dan R3 ini juga merasa tidak menolak gitu ya jika diangkat menjadi P3K paruh waktu, tetapi mereka berharap agar gajinya minimal sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan demo honorer di Cirebon ya. Kemarin 30 April 2025. Diberitakan oleh ciremaitoday.com, judulnya tenaga honorer R2 dan R3 Pemkab Cirebon demo tuntut kepastian nasib. Kita coba bacakan ya. Ratusan tenaga honorer kategori 2 dan kategori R2 dan R3 di Kabupaten Cirebon memadati halaman gedung DPRD untuk melakukan aksi demo Rabu 30 April 2025. Mereka datang dengan satu tujuan, yakni menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum ditetapkan, meski sebagian dari mereka telah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintah. Dengan mengenakan pakaian dinas dan membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan, para honorer menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu spanduk berbunyi, "Kami honorer database BKN Dinas Pendidikan menuntut status R2 dan R3 agar cepat diselesaikan menjadi ASN P3K di tahun 2025. Namun, unjuk rasa ini tidak hanya menyangkut persoalan administrasi. Lebih dari itu, aksi ini merefleksikan kegelisahan dan jeritan hati para honorer yang merasa diabaikan. Ini bukan cuma soal P3K, ini tentang keadilan. Sampai kapan kami dieksploitasi? Kami bukan robot, kami manusia, teriak salah satu orator dari atas mobil komando. Dari barisan guru, terdengar suara-suara penuh luka. Mereka menceritakan bagaimana janji pemerintah selama ini hanya menjadi harapan kosong. Beberapa bahkan membawa kisah pribadi yang menggugah. "Anak saya sampai meninggal, Pak. Kami makan janji terus. Anak didik kami sudah jadi polisi, jadi dokter, tapi kami sendiri masih belum jelas nasibnya," ucap seorang guru sambil menahan air mata. Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon, Anton, menyebut aksi ini sebagai bentuk ultimatum terhadap pemerintah daerah dan DPRD agar tak lagi menunda penyelesaian masalah. "Kami bisa saja santai di tempat adem, tapi kami kesini karena kami muak digantung terus. Kami hanya minta hak kami yang sudah lama dijanjikan," ujarnya tegas. Selain meminta kejelasan status, para honorer mendesak agar sisa sekitar 300 formasi ASN P3K tahun 2024 diberikan kepada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Jika nantinya formasi tersebut diubah menjadi skema paruh waktu, mereka meminta agar upah yang diterima minimal setara upah minimum provinsi atau UMP. Isu ketimpangan gaji juga menjadi sorotan. Para guru mengaku masih menerima penghasilan yang jauh dari layak, bahkan tak sampai Rp1.000.000 per bulan. "Katanya pendidik bangsa, tapi gaji di bawah 1 juta. Bagaimana kami bisa fokus mengajar? Kami juga punya anak, punya keluarga," ungkap seorang guru lainnya.
Dalam orasinya, para honorer juga menyinggung soal anggaran daerah dan mempertanyakan pemanfaatan sisa formasi yang dinilai belum maksimal. Hal ini menjadi sorotan mengingat Kabupaten Cirebon memiliki pendapatan asli daerah atau PAD yang besar. Saat aksi berlangsung, DPRD tengah menggelar rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun 2024. Para peserta aksi menuntut Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta pimpinan daerah lainnya segera menemui mereka dan memberikan kepastian. Kami tidak akan membubarkan diri sebelum ada jawaban yang jelas dan berpihak pada kemanusiaan. Kami di sini bukan mengancam, kami hanya menuntut keadilan, ujar Anton menutup orasinya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan demo honorer R2 dan R3 kemarin Rabu 30 April 2025 di Kabupaten Cirebon ya. Jadi setelah ada aksi secara nasional ya, saya agak lupa tanggalnya, tetapi aksi tersebut dihadiri oleh banyak sekali, ribuan mungkin ya, honorer R2 dan R3 yang menuntut kejelasan. Dan kemarin juga telah dilakukan demo kembali di Kabupaten Cirebon. Para R2 dan R3 menuntut kejelasan, kembali menuntut kejelasan terkait dengan nasib mereka. Mereka berharap agar di tahun 2025 ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan kalaupun diangkat menjadi P3K paruh waktu, semoga gajinya minimal sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP. Kita tunggu ya berita selanjutnya atau kabar selanjutnya terkait dengan nasib para honorer R2 dan R3 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.